kasih. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi yang sehat, terpenuhi masalah energi di tempat Anda, tidak ada blackout, tidak ada pemadaman energi, dan kita ingin supaya negara kita ini maju berkembang karena ada ketahanan energi yang kuat. Hari ini kita sengaja mendatangkan pakar-pakar kita yang luar biasa. Anda tahu BRIN memiliki yang disebut sebagai Poltek energi nuklir. Nah, ini sangat spesifik dan sangat penting buat masa depan PLTN kita. Sebagaimana Anda tahu, PLTN kita ini akan kita bangun secara signifikan. Jadi kalau kita lihat tahun 2032 yang sekarang ini tinggal 7 tahun ke depan, ya, tinggal 7 tahun ke depan, itu kita harus COD di mana kilowattnya itu ya, kapasitasnya itu adalah sekitar 500 megawatt. Coba bayangkan, waktu yang sangat sempit harus kita siapkan dengan betul. Tidak hanya masalah teknologi, tapi juga masalah SDM, sumber daya manusia. Dan Anda tahu sumber daya manusia di PLTN ini tidak main-main. Kita masih harus menyiapkannya yang betul-betul profesional, yang betul-betul memiliki kapasitas teknik yang tinggi, kreatif, dan harus memiliki kemampuan pengamanan ya, di bidang ketenaga nukliran ini secara sempurna. Baiklah, sekarang sahabat energi, kita akan mengawali bincang-bincang kita pada hari ini dengan mendatangkan Direktur Politeknik Nuklir dari Yogyakarta, Bapak Zainal Arifin, dan juga Bapak Profesor Yohanes Sarjono yang juga sebagai peneliti senior dari BRIN yang telah mendalami bidang ketenaga nukliran ini. Apa kabar Bapak-bapak semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur. Sehat. Jadi kita sekarang sudah masuk dalam transisi energi ini. Nah, kira-kira kita akan bincang-bincang di sekitar itu, bagaimana menyiapkan sumber daya manusia IPTEK yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan PLTN. Nah, kira-kira posisi SDM IPTEK pada hari ini untuk mengoperasikan PLTN itu seperti apa, Pak Zainal? Mungkin Pak Zainal sudah memiliki rencana strategis dan juga pengalaman pada masa lalu ya, karena sebagai direktur dari Poltek Nuklir di Yogyakarta. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus dan sahabat energi semuanya. Jadi terkait dengan kesiapan SDM untuk operasinya PLTN di 2032 ini, Poltek Nuklir itu sudah mengantisipasi. Artinya ada beberapa penyesuaian dari yang sebelumnya itu sudah dijalankan. Jadi ini mungkin sedikit sejarah Pak Agus ya, bahwa Poltek Nuklir itu sudah berjalan lama, diawali tahun 1985. Saat itu masih bernama PATN ya, Pendidikan Ahli Teknologi Nuklir. Sudah lama juga. Sudah ya, lama. ya. Dan itu masih di jenjang D3 ya. Dan memang D3. untuk spesifik kebutuhan saat itu Batan gitu. Nah, kemudian berkembang, ada peningkatan jenjang pendidikan menjadi sarjana terapan ya. Dulu D4 yang terus kita kenal dengan sarjana terapan, dan berubah nama juga, bertransformasi dari PATN tadi menjadi STTN ya, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Dan itu berjalan dengan 3 program studi ya. Kemudian di tahun 2021 ini bertransformasi kembali ya, dari STTN Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir ini menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, seiring dengan bergabungnya semua lembaga penelitian ke dalam BRIN ya. Sehingga Poltek Nuklir ya, kependekan dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia itu juga sekarang berada di bawah BRIN. Nah, awalnya kita memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah elektronika instrumentasi, kemudian yang kedua adalah elektromekanika, dan yang ketiga adalah teknokimia nuklir ya. Dan memang kita memberikan materi di dalam kurikulum ini untuk bisa menjawab tantangan industri sekarang ya, tetapi tetap ada muatan kenukliran di dalam program studi kami.
Kemudian seiring dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan nuklir untuk energi, maka kita juga melakukan penyesuaian dalam kurikulum kami. Itu juga kita mengikuti adanya PP 57 tahun 2022, peraturan pemerintah untuk PTKL. Karena Poltek Nuklir ini adalah perguruan tinggi di bawah kementerian lembaga, sehingga harus spesifik, ya. Dan untuk Poltek Nuklir sendiri, kekhasan atau kespesifikannya itu tadi memang sudah tertuang di dalam kurikulum, karena ya spesifik nuklir gitu ya. Dan ini politeknik satu-satunya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, untuk pendidikan politeknik terkait kenukliran. Nah, kemudian kami melakukan penyesuaian kurikulum, ya. Jadi di program studi itu kita bagi peminatan. Jadi contoh misalkan di elektronika instrumentasi itu ada 2 peminatan, yaitu di akselerator, kemudian peminatan yang kedua itu di instrumentasi medik nuklir. Nah, yang kaitannya dengan energi itu kami masukkan ke dalam program studi elektromekanika, yang di situ ada teknologi pembangkit energi nuklir. Kemudian ada lagi analisis kenukliran. Ya. Sedangkan program studi yang ketiga di teknokimia nuklir, ini arahnya adalah ke produksi radioisotop radiofarmaka. Kemudian peminatan yang kedua adalah terkait bahan bakar nuklir. Nah, artinya secara program kita memang sudah menyiapkan mendukung program pemerintah untuk energi nuklir di 2032. Penyiapan ini ya, penyiapan operasi lulusan, ya. PLTN, Pak ya. Betul. Ya, jadi kalau demikian berarti sebenarnya kurikulum itu sudah ada dan sudah siap untuk mengoperasikan PLTN yang akan ada nanti. Ya. Mungkin kalau secara langsung mengoperasikan ini masih ada beberapa tahap, tetapi yang kami lakukan adalah pemahaman yang lebih kuat terkait dengan energi nuklir ini tadi. Oh ya, baik. Gitu. Nah, menurut Pak Profesor Yohanes, pengalaman di bidang SDM IPTEK nuklir yang sudah lama, apa kira-kira yang harus di-adjust? Kalau kita ini sekarang kan kita punya perguruan tinggi umum, ya kan? Ada UGM, ada UI, ada ITB. Nah, kita mau mendirikan PLTN ini, sedangkan mereka belum ada kurikulum yang terkait langsung dengan PLTN. Kira-kira apa yang bisa disiapkan dalam waktu sesempit ini agar jika PLTN ada itu kita siap mengoperasikannya? Silakan. Pak Direktur, tadi kata yang terakhir itu sangat penting, bahwa sudah ada konsentrasi bidang apa itu tadi energi, yang kedua bidang yang kaitannya dengan isotop, yang ketiga tadi bahan bakar nuklir. Itu kata penting di situ, dan saya rasa bagian ini tidak banyak yang menyiapkan yang kaitannya tadi dari anggota DEN Pak Dr. Agus Puji, yaitu ITB, UI, dan lain-lain, kecuali UGM, karena Universitas Gadjah Mada memang di sana ada yang disebut dengan jurusan teknik nuklir dan teknik fisika. Ya. Baik, kita kembali kepada pembangkit listrik tenaga nuklir, bahwa di dalam sejarah pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana ini mulai besar-besaran dibangun di Amerika sejak tahun 1970-an, dan sampai hari ini dari generasi 1, 2, 3, plus bahkan ada di beberapa negara yang sudah mulai membangun untuk dan mengoperasikan generasi 4. Dan oleh karenanya SDM nuklir itu adalah wajib dan must ya. Karena apa? Karena kita menghindari apa yang disebut dengan adanya human error. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Ukraina, ya, di sana, dan demikian juga di 3 Mile Island, demikian juga ada ya di Jepang beberapa tahun yang lalu. Untuk itulah maka penyiapan SDM adalah sangat penting, dan di dalam penyiapan SDM ini sebetulnya untuk penyiapannya itu diperlukan 2 atau 3 tahap. Tahap pertama memang tahap persiapan, dan tahap kedua adalah tahap pembangunan. Nah, tahap 3 adalah
komisioning dan operasi. Nah, Pak Dr. Agus Puji dari anggota Dewan Irin Nasional, jangan sampai kita hanya menyiapkan di saat nanti fase yang ketiga, yaitu komisioning dan operasi. Tetapi saat persiapan, kita juga harus siapkan. Ya, karena di situ kalau kita lihat pembangunan PLTN itu adalah besar ya skopnya, yaitu ada aspek mechanical, ada aspek electrical, ada aspek civil structure. Dan untuk 3 bagian ini, saya rasa di universitas-universitas besar di Indonesia sudah kayak UGM, ada teknik sipil, teknik elektro, teknik semesin, ITB, UI, dan lain-lain. Dan ini sudah pengalaman kontraktor di mana-mana, artinya adalah tinggal menyesuaikan. Karena pembangunan PLTN dan pembangkit yang lain tidak begitu tidak terlalu berbeda. Ya. Yang berbeda nanti di namanya adalah NSSS ya, NSSS, yaitu nuclear supply systemnya. Nah, di situ kalau pembangkit nuklir itu di situ ada bahan bakar uranium, kalau di tempat lainan batu bara dan lain-lain. Jadi hampir similar ya. Hampir similar nah, tetapi yang menjadi masalah aspek keselamatan. Karena ini adalah kaitannya dengan radiasi. Makanya PLTN itu didesain dengan keselamatan yang amat sangat tinggi persyaratannya. Makanya sampai istilahnya PLTN yang generasi 1-2 itu core damage frequency-nya itu 10⁻⁴, generasi 3 plus 10⁻⁵, dan generasi 4 ini sampai 10⁻⁻⁶ dan -7. Core damage frequency di sini artinya jangan sampai ada human error gara-gara mengoperasikan sistem electrical, mechanical, core dan lain-lain. Nah, di sini sekarang gini, pengalaman di negara lain, tingkatan apa bagi SDM IPTEK itu sehingga bisa mengoperasikan sedemikian tinggi tingkat keselamatannya itu? Apakah ada training, kursus dan lain sebagainya untuk adjustment? Betul. Ini yang sangat penting, bahwa dikala PLTN itu akan dibangun dan saat dikonstruksi, bahkan saat mau dikomunikasi dan operasi, harus sudah menyiapkan namanya adalah Nuclear Training Center for Nuclear Power Plant of NPP. Nah, ini saya rasa usul Bapak Direktur Poltek bahwa harus ada kesiapan di situ supaya nanti mahasiswa-mahasiswa yang dididik di Poltek Nuklir Indonesia ini dalam rangka spesifik mendukung pembangunan PLTN yang dimana di dalam dokumen negara sudah jelas 2032 harus sudah operasi 500 MW. Artinya kalau dokumen ini dipegang dasarnya langsung dikembangkan, ada yang disebut nanti Nuclear Training Center. Jadi di sini memang disiapkanlah SDM yang tentunya tadi sudah memiliki basic di Poltek Nuklir Indonesia, kemudian di Teknik Nuklir UGM, nah, lalu dimasukkan di sini. Ya enggak jauh berbeda kalau di dalam satu rumah sakit di situ menyediakan ada dokter diagnostik untuk cancer dan untuk terapi, maka ada medical basics kan. Nah, medical basics ini kan harus mengambil namanya STR setahun, contohnya di Undip, walaupun dia sudah lulus di UGM fisika medis dan di mana-mana kan gitu. Nah, ini juga sama, walaupun sudah dididik oleh Pak Direktur, ya kan, harus di training di sini supaya nanti mendapatkan STR. Ya tadi ya, makanya harus ada lembaga yang betul-betul terakreditasi. Artinya tidak hanya kurikulum yang ditingkatkan, tetapi adjustment kurikulum itu ada diklat. Ada diklat. Ada training. Diklat itu berarti nanti akan keluar sertifikat. Betul. Ada sertifikat, nanti ada lembaga yang menguji. Nah, betul. Nah, lembaga yang menguji. Setelah diuji oleh lembaga, maka keluarlah yang disebut dengan SIB. Artinya surat izin bekerja. Ya, artinya hanya lulusan memakai ijazah S1 atau S2 atau S3 tidak cukup. Tidak cukup. Ya kan? Harus masuk ke
lembaga ini. Ya. Nah, harus Karena- masuk lembaga training Iya. center tadi. Artinya harus keahlian mereka harus lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Artinya di lembaga pendidikan tinggi itu kan memberikan bekal dasar, kemudian keahlian yang khusus gitu ya. Tetapi untuk dia bisa masuk untuk mengoperasikan suatu plant atau katakan di sini nuclear power plant, mereka juga harus dibekali dengan kompetensi khusus yang itu didapat dari tadi proses yang Training ada tadi. di Itu Pendidikan di dan nuclear latihan. training centernya. Oke. dan tentunya penyelenggaranya ya lembaga yang tersertifikasi. Tersertifikasi. Nah, sekarang untuk Pak Zainal. Oke. Kalau lembaga diklat itu kan ada tingkatannya, Pak ya. Ya. Ada tingkatan operator, ada tingkatan yang atasnya, Ya, betul. ya kan? Betul. Nah, ini kan mesti sertifikatnya, misalnya kayak tukang las saja. Ada las level 1, level 2, Oh, level iya. 3, Sama. dan Iya. bahkan ada tukang las level di bawah Betul. air, ya kan? Ya. Ya. Nah, apakah seperti ini juga nanti Sama, Pak. diterapkan? Sama Ya, ya? tentunya begitu ya. Jadi seperti yang kita terapkan saat ini di Poltek Nuklir, itu kita mengajukan izin pelatihan ke Bapeten karena terkait dengan kenukliran ya. Dan kita sudah mendapatkan izin untuk pelatihan di bidang UR, operator radiografi, kemudian ada PPR, Ya. petugas proteksi radiasi tingkat 1, kemudian ada lagi PKSR. Dan itu kita sudah mengajukan di tahun 2023 dan sudah mendapatkan izin untuk pelaksanaannya. Kemudian ada aturan baru dari Bapeten bahwa harus ada penyempurnaan. Nah, saya kira ini juga antisipasi untuk mereka bisa lebih menguasai dari sisi teknologi. Sehingga tentu kami juga harus menyesuaikan, artinya modul-modul pelatihan yang diberikan kepada para mahasiswa ini sesuai dengan nanti apa yang dibutuhkan di industri saat mereka bekerja, khususnya di nuclear power plant tersebut, betul. gitu ya. Ya. Jadi Pak Direktur udah hebat. Dia sudah membuat diklat untuk siapa yang akan memiliki Ya. sertifikat petugas proteksi radiasi bidang medis, juga ada bidang industri tadi operator radiografi, Operator radiografi, dan satunya tadi saya apa? petugas proteksi radiasi, petugas proteksi radiasi, dan juga ya. PKSR, Nah. keselamatan sumber Iya. radioaktif. Itu karena memang sekarang itu marketnya sudah ada. Ya. Iya, Di rumah iya. sakit dan di Iya. industri saat Iya. ini. Lah, Iya. PLTN jangan nunggu nanti 2032 operasi belum melakukan ini. Oleh Ya. karena itu, saya nitip kepada Pak anggota DEN, ini lembaga harus segera dibentuk sehingga nanti dikala reaktor itu PLTN mulai disiapkan pembangunan sampai nanti komisi operasi sudah ready. Lembaga sertifikasi profesi. Iya, lembaga LSP. sertifikasi Iya. profesi Tetapi untuk PLTN. Spesifik terkait dengan Terkait Iya, kendaraan, dengan dengan PLTN. Nah, saya berpikir kan gini, di PLTN pun lembaga sertifikasi profesi itu ada berbagai bidang. Seperti tadi disebutkan kan, Ya. Nah, salah satu bidang tertentu ada tingkatan-tingkatannya. Betul, ya. betul. Kan kita memiliki apa yang disebut sebagai KKNI kan ya, Ya, klasifikasi. kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya, itu kan. Nah, apakah itu sudah ada, sudah terpikirkan, atau Ya. sudah masuk dalam perencanaan, atau bagaimana Pak? Artinya begini Direktur? Pak Agus dan Prof. Sarjono nggih. Kita harus berkolaborasi. Artinya betul. Poltek ini tidak bisa bekerja sendiri. Betul, betul. Misalkan Setuju saya. ingin atau bukan saya, Poltek ingin memberikan pelatihan terkait kenukliran, tetapi kita juga harus melihat apakah keahlian ini nanti dibutuhkan di Yes. industri. Nah, sangat betul sekali. Karenanya ya kita juga minta masukan dari industri, dari DEN, Yes. termasuk juga mungkin dari Right. PLN juga Betul. yang nantinya Iya. tentu Iya. sebagai Iya, iya, lembaga iya. yang mengoperasikan gitu ya. Iya, Keahlian apa yang dibutuhkan? iya. Bahkan bukan cuman keahlian untuk sertifikasi saja, ini mungkin juga kita masukkan ke dalam kurikulum supaya lebih match gitu. Iya. Ini kan masih di dalam pola kami ya, tapi tentunya kami juga minta masukan dari industri saat menyusun kurikulum. Jadi ada beberapa stakeholder yang kita mintai masukan dari perguruan tinggi, dari industri, dari masyarakat, yang itu kita rangkum, kita kompilasi, terus kita tuangkan di dalam kurikulum kami. Tapi ini pun dinamis sifatnya, artinya perkembangan teknologi ini kan harus kita antisipasi juga ya, terutama yang kaitannya dengan kenukliran, sehingga akan sangat tepat begitu ya jika ada kita kolaborasi dengan DEN atau dengan masyarakat nuklir gitu ya, bahwa ini loh teknologi yang dibutuhkan untuk nantinya agar lulusan ini siap untuk bekerja. Ya, saya Dan- setuju. Ya, Dan izin menyambung sedikit,
Ya. Waktu kita kan nggak banyak juga ya. Nggak 2032 ya 6 tahun lah katakan. 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun. Ya. Ya. Ini kan sudah 2025 di Sangat pertengahan. mepet, sangat mepet, Pak. Sehingga ya mengapa harus kolaborasi tadi? Karena kita juga butuh dukungan, misalkan untuk terkait dengan fasilitas untuk nanti penerapan pelatihan tadi. Karena kan pelatihan tidak hanya sekedar sit in class saja, tapi mereka juga harus praktikum di lab, terus praktikum bahkan mungkin di reaktor, gitu ya. Iya. Nah ini saya kira pihak-pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini tentu BRIN sudah mensupport ya, BRIN sudah mensupport Poltek Nuklir untuk mahasiswa kami melakukan magang, baik itu di pusat riset kaitannya dengan teknologi nuklir ataupun di fasilitas kenukliran seperti di reaktor atau di akselerator dan sebagainya. Tapi kita tetap membutuhkan masukan-masukan dari elemen yang lain di luar BRIN ya untuk lebih memperkuat lagi ya, terutama juga dari Bapeten juga ini. Saya kira ini bisa kita mengerucutkan kompetensi yang memang dibutuhkan nanti untuk nuclear power plant. Betul. Jadi pada intinya kita harus kolaborasi ya. Betul. Jadi kolaborasi itu harus mewujudkan SDM iptek yang betul-betul memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat sekarang ini dalam tingkat operasional PLTN nanti, kan kita mesti harus siapkan juga sebelum operasi ini kan, persiapan sekarang ini kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan saat ini, Pak Prof? Mungkin punya pengalaman ya, sebelumnya ya, kan pernah di IAEA juga kan. Ya. Nah, pengalaman negara lain itu seperti apa sih? Apakah hanya dengan pengoperasian PLTN cukup? Padahal kita juga nanti harus ada edukasi terhadap masyarakat. Ya. Nah, kemudian lingkup yang ada di PLTN itu apa saja? Kan tidak hanya bagaimana kita mengoperasikan PLTN kan, tapi juga di situ harus ada training center, ada education center, kemudian ada safety dan security center dan sebagainya kan. Ya. Nah, menurut Pak Prof, apakah ada pengalaman sebelumnya, misalkan di luar negeri atau di mana begitu? Baik, Pak Agus dan sahabat Energi Indonesia, tentang pengalaman kami ketika kami di Amerika pada tahun 1990, kami bersama vendor General Electric Nuclear Energy, di mana GE ini memiliki reaktor BWR kurang lebih sekitar 90-an lebih, dan lainnya PWR itu Westinghouse vendornya. Maka kami ada di GE ini kurang lebih sekitar 3 tahun, dan di situ ada namanya spesifik yang namanya adalah BWR Nuclear Training Center, BWR Nuclear Training Center. Jadi apapun alasannya, bahwa seluruh yang akan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis boiling water reactor atau reaktor air ringan berbasis uap, boil ya, maka paling tidak dilakukan supervisor, ada operator. Tingkatannya begitu. Ada operator PLTN, atasnya ada supervisor PLTN, dan juga ada beberapa teknisinya pun dibagi menjadi level 1, 2, dan 3. Di bidang mechanical, di bidang electrical, di bidang civil structure, di bidang macam-macam. Mechanical pun ada piping, ada lengkap sekali. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki yang disebut dengan, kalau di sini adalah surat izin bekerja, kalau di sana adalah licensing for operator, licensing for supervisor, licensing for maintenance ya, untuk bidang mechanical, electrical dan lain-lain. Berarti lembaga nanti banyak sekali lembaga. Di lembaga sertifikasi kan. Di Amerika vendor GE tidak bisa melakukan sendirian kayak tadi Pak Direktur Poltek, Pak Dr. Jainal ya. Di sana itu bekerja sama, bermitra namanya dengan IPRI, yaitu Electric Power Research Institute, IPRI. Di sana kerjasama dengan EPRI. Kalau lembaga itu sama dengan BRIN di sini atau? Tidak. Ini Electric Power Research itu adalah semacam lembaga yang independen. Dia adalah swasta ya, tetapi dia memiliki relasi dari segi kerjasamanya dengan namanya USNRC atau Bapeten lah di sini, yaitu United States USNRC, Nuclear Regulatory Commission-nya, kayak Bapeten di Indonesia. Nah, Bapeten itu adalah terakhir yang akan memberikan
surat izin, lisensi kepada semua pekerja itu. Dan pada saat mendapat izin itu tidak gampang, harus ada ujian. Siapa yang bisa mengikuti ujian? Setelah lulus dari lembaga yang namanya Electric Power Research Institute, EPRI tadi. Oh, jadi yang meningkatkan kapasitasnya di institut itu. Iya, dan Terus kemudian yang memberikan licensing adalah lembaga. Bapeten kayak USNRC. Betul. Ini kalau apa-apa ini dia kan. Iya. Nah, sedangkan yang masuk di lembaga EPRI di Amerika, di Palo Alto di sana di dekat San Jose, ini mereka muridnya rata-rata datang dari beberapa universitas ya, kayak tadi dari Politeknik Nuklir Indonesia, dididik di sini dulu, dididik banyak sekali Kalau gitu modulnya. berarti Tahu nggak? Nuklir ini bisa modulnya bisa toh? ini modulnya dia sekian ini. Modulnya ini ada 2 ini. Ya. Ya. Ini yang Ini PLTN. 2 ini modulnya. Dan yang bisa Ini melakukan khusus untuk SDM ITEK water reactor. iya untuk water. boiling water reactor. Iya. untuk boiler ya. Untuk boiling water reactor. Jadi BWR. PWR hampir mirip. Ya. Nah, itu Yes. isinya yang bisa mendalami ikuti ini harus kuliah yang tadi disebutkan Ya. ada 3 konsentrasi atau apa tadi ya Pak? betul. Wah, ini. Kalau nggak ngikuti itu nggak bisa ngikuti ini 100%. Ini saya Sulit. kira penting untuk segera kita siapkan. Iya. Izin Iya. menyambung tadi yang Iya. disampaikan Prof. Bapak ada Sarjono 3 ya. konsentrasi itu, Iya, betul. kalau nggak ada itu nggak mungkin bisa ngikuti Ya, ini Pak. artinya sebelum mereka bisa memahami terkait materi pelatihan tadi, mereka harus punya bekal dasar dulu. Ya, Kemudian betul. jadi kita ada basic science, kemudian ada engineering science, kemudian ada engineering technology. Iya. Nah, ini bekal mereka untuk bisa mempelajari apa yang akan diberikan di pelatihan. Iya, pelatihan. Nah, jadi ini kembali ke pelatihan tadi bahwa Poltek Nuklir ini wewenangnya adalah menyelenggarakan pelatihannya, tidak memberikan lisensi. Iya. Nah, setelah terselenggara pelatihan, maka lisensi atau ujiannya dilaksanakan oleh Bapeten Oleh Bapeten. sendiri. Nah, jadi begitu. Memang oleh lembaga yang berwenang di situ. Yang sekarang itu ada beberapa penyesuaian yang di awal tadi saya sampaikan bahwa ada penyesuaian modul-modul pelatihan yang diberikan. Ini memang untuk mengantisipasi baik itu teknologi baru. Berarti kita mesti harus hal-hal kita baru yang siapkan diperlukan. betul-betul ya. Betul-betul. tentunya. Pak. Jadi sekarang saya mendapatkan ini wacana baru atau mungkin tantangan baru. Ya. Untuk satu unit nuclear power plant harus ada roadmap sumber daya manusia Ya, seperti yang ini. nguasai ini. Ya kan? Kalau nggak nguasai ini, Betul. nanti diuji oleh USNRC atau Bapeten Indonesia nggak lulus, nggak dapat lisensi, nggak boleh Apakah kerja. ini berlaku general, Pak Prof? Loh, kalau ini berlaku general, General, karena ya? Bapeten itu mengadop USNRC Ya. dari Jadi regulasinya. berarti seluruh power plant di Indonesia, nuclear power plant di Indonesia, Ya. hanya satu ini saja ya untuk misal Kalau pressurized jenis water reactor. BWR ini, nanti ada tipe PWR. Ya. Kalau yang Yang small scale maupun yang large scale ya sama. sama mirip, Sama ya? Tentunya sama. sesuai Hanya dengan tipenya aja. teknologi. Oh, tipenya ya. Ya, Sesuai dengan teknologi yang dipakai kan, Prof. Teknologi Ya. yang Mau dipakai. pakai Ya. PLTN air Teknologi gidih yang dipakai. BWR atau PRTN air tekan PWR atau pakai Kendu ya. Oke. Itu mirip-mirip Jadi saja. sifatnya itu ada yang dasar, yang ini general untuk semuanya, Iya, ada yang lebih spesifik lagi karena sesuai dengan teknologi yang diterapkan. Nah, Iya, ini tentu iya, modulnya iya. juga harus menyesuaikan gitu Iya, ya. iya. Nah, tentunya ini juga diadopsi nantinya di pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyiapkan SDM tadi. Iya, Nah, iya. tentunya pelatihan yang dilaksanakan mulai dari yang dasar tadi sampai ke yang level intermediate dan advance. Iya, gitu iya. Untuk memang menjawab kebutuhan. Nah, tantangannya memang adalah ya kalau saya menyebutnya itu ada 3 hal tantangan ini ya. Pertama adalah mutu penyelenggara pendidikan ya. Yang ini memang bisa menjamin bahwa lulusannya ini ya memang berkompeten ya untuk bisa bekerja di apalagi di nuclear power plant. Kemudian yang kedua adalah akses. Jadi akses ini memberi kesempatan kepada lulusan dari pendidikan menengah itu untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi yang mereka punya passion ingin bekerja di PLTN begitu ya. Nah, Iya, jadi ada iya. akses ataupun kesempatan termasuk di situ ya keterjangkauan biaya juga. Kemudian juga pemerataan misalkan nantinya PLTN ini akan dibangun di mana. Nah, ini itu juga menjadi pertimbangan nantinya perguruan tinggi ini mana yang posisi perguruan tinggi selain yang ada sekarang itu apakah perlu nanti
ada perguruan tinggi di daerah yang bisa mensupport. Yang kedua yang terkait dengan akses. Berikutnya adalah relevansi, Pak Agus dan Prof. Sarjono ya. Relevansi ini terkait dengan proses pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi vokasi di Poltek ini, itu memang sesuai dengan kebutuhan. Karenanya di dalam pelaksanaan itu ada yang istilahnya link and match begitu ya. Jadi apa yang diberikan di perguruan tinggi ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di industri. Ya, link and match. Kemudian itu yang kaitannya dengan lulusan. Tidak cukup dengan lulusan saja, tapi hasil karya ataupun hasil penelitian dari teman-teman dosen ini juga memang relevan untuk kebutuhan di nuclear power plant tersebut. Betul, Pak. Jadi bisa dimanfaatkan secara langsung. Nah ini yang mungkin kalau dijadikan satu kata itu berdampak begitu ya. Jadi perguruan tinggi berdampak. Poltek nuklir berdampak. Kuncinya adalah harus sesuai kebutuhan. Betul. Kemudian kolaborasi, ya kan? Terus kemudian kekinian, teknologi apa yang digunakan? Betul, Karena teknologi PLTN yang dulu sama yang sekarang kan berbeda. Tentunya berbeda. Nah, terus kemudian pengalaman masa lalu tetap penting. Betul kan? Betul. Nah, sekarang kalau kita bicara PLTN yang akan kita bangun ini nanti, kan tentu nanti ada provider PLTN yang akan membangunnya. Betul. Apa yang harus kita sinergikan dengan provider tersebut dalam hal penyiapan sumber daya manusia sehingga nanti SDM kita ini sudah match dengan kebutuhan provider tadi yang akan menerapkannya teknologi tersebut di Indonesia. Kira-kira apa, Pak Zainal? Jadi begini ya, kalau bicara penyiapan SDM ini kan itu ya perguruan tinggi, kalau yang tinggi menjadi lembaga yang bertugas untuk menyiapkan SDM ya perguruan tinggi kan itu. Nah kemudian tadi terkait dengan itu kan relevansi berarti ya, teknologi apapun yang akan nanti diterapkan ya berarti harus SDM relevan. Yang ada nanti ya harus bisa mengikuti perkembangan teknologinya. Artinya dari sisi kan spesifik itu kan. Misalkan teknologi yang diboyong oleh CNNC berbeda teknologi yang diusung oleh Rosatom dan juga KNP kan berbeda-beda kan? Berbeda-beda dan tinggal nanti kebijakan pemerintah seperti apa, teknologi yang ini dipakai, baru kemudian ada semacam penugasan begitu ya dari pemerintah. Jadi tidak semua perguruan tinggi ini semuanya mau WCU, World Class University begitu ya. Tapi itu bisa, tapi ada tugas yang diberikan pemerintah yang khusus untuk misalkan penyiapan SDM tadi sehingga spesifik ini spesifik dan saya kira kebutuhannya kan juga cukup besar untuk SDM terkait dengan kenukliran ini. Nah, itu bisa ada penugasan dalam jangka waktu misalkan 5 tahun ini memang spesifik harus menyiapkan SDM karena menggunakan teknologi A, B, C dan seterusnya. Betul itu, Pak. Jadi memang mesti kita harus kolaborasi ya dengan teknologi provider. Nah terus kemudian kita harus bangun kolaborasi di tingkat nasional juga, tentunya. Ya kan? Tentunya. Terus kemudian tadi yang dikatakan sertifikasi, lembaga sertifikasinya apa, ya kan? Ini kan harus jelas juga. Betul. Lembaga sertifikasi ini kan juga harus tersertifikasi juga. Betul. Nah ini juga tidak main-main, kita harus siapkan mulai dari sekarang. Nah menurut Pak Prof, pengalaman tersebut yang pernah dilakukan, pernah dialami oleh Pak Prof ini, apa yang harus kita lakukan kolaborasi dengan provider yang akan menerapkan teknologinya di Indonesia. Misalkan skema yang akan diusung oleh Rosatom, ini kan berbeda tentunya skema yang diusung oleh NuScale atau KHNP. Nah kira-kira apa itu yang harus kita adjustment dengan mereka itu? Ya, baik sekali. Ini bagus sekali diskusi kita tentang SDM. Ini untuk gambaran ya. Unit Emirat Arab itu membangun PLTN saat ini dan ada berbagai unit, ada 6 atau 4 unit dan unit 1 sudah operasi dan baik. Ini info yang baru saya terima melalui chatting kami dengan pejabat di EIA, senior kita, orang Indonesia yang pejabat tinggi, membangun satu PLTN, satu unit untuk AP 1400. Itu berarti apa ini? Yaitu PLTN air tekan ya, PWR. Itu membutuhkan 4.000 orang yang punya sertifikasi untuk pembangunan itu. Dan itu sudah terdistribusi mechanical, electrical,
kemudian di situ civil structure dan mechanical-nya sudah banyak sekali sub-subnya. Dan itu harus supaya sahabat energi mengetahui Nah, betul. bahwa sekarang kita membutuhkan tenaga kerja profesional Ya. yang betul-betul jumlahnya banyak Ya. dan memiliki skill yang tinggi Betul. Ya. untuk menyongsong PLTN kita ke depan. Betul. Ya Tidak kan? sedikit. Ya. 4.000 orang. Kalau kalau Indonesia komitmen itu sudah menyerap ahli-ahli dari negeri kita. Berarti kita 4.000. nggak ada waktu dong sekarang ini ya. Tidak ada waktu lagi. Padahal begini. 2032 Pak Direktur. Sudah operasi. Kalau ditarik 5 tahun ini, wah, Udah. terlambat. Sekarang Tetapi jumlah- tidak ada kata terlambat lah ya. Jumlah lulusan Poltek berapa sekarang dalam 1 tahun? Katakan 100 lulusan. 100 loh, pada 4.000 loh Pak. Butuh 4.000. 4.000. Artinya kan Saat memang- konstruksi 4.000 orang. Betul. Artinya kan memang ini harus ya ada tadi saya katakan peningkatan akses tadi. Ya, oke. Kalau kita ingin menambah kuota mahasiswa kita, berarti juga harus kita sempurnakan juga dari sisi fasilitas, gitu ya. Baik itu fasilitas pembelajaran, terutama lagi fasilitas yang terkait dengan mereka akan magang ataupun apa istilahnya internship, khususnya di kenukliran tadi. Ya. Nah, sehingga ya kita bisa menambah, bukan hanya sekedar menambah, tapi menambah ini untuk menambah jumlah para pekerja skill worker tadi yang sudah kompeten memang. Oke. Karena sebelumnya juga sudah banyak magang di reaktor, di fasilitas penukliran yang lain seperti itu. Oke. Artinya dalam jangka waktu tahun tentunya ya tidak bisa bekerja sendiri Poltek ini untuk menyiapkannya. Kesimpulan saya adalah kita sekarang harus menyiapkan roadmap Ya, peningkatan tentunya, sumber daya manusia Betul. untuk menyongsong PLTN kita tahun 2032 itu. Ya. Kita sebagai contoh prototyping penyiapan SDM untuk 2032 dulu saja lah. Iya, ya. Ya kan? Harus apa yang kita persiapkan? Mungkin dalam peningkatan kapasitas itu kan perlu waktu yang lama, tapi ada juga perlu waktu yang pendek. Nah ini kan kita harus bagi-bagi, Pak. Betul, Ya. betul. Ya kan? Harus kita bagi-bagi. Nah sehingga pada saat dibutuhkan siap semua. Ya. 4.000 orang loh itu Ya. tidak main-main itu. 4.000 orang saat konstruksi sahabat energi Indonesia. Dan ini jangan sampai tertunda lagi. Oleh karena itu, Ya. Inpres Presiden Prabowo segera diturunkan untuk membangun PLTN yang sudah terdefinisikan tertulis di RUPTL 500 MW. Baik itu di Kalbar 250 dan di Bangka Belitung 250. Ya. Bicara, Inpres segera turunkan. oke ya. Yes. Sekarang begini, bicara nuklir itu kan kita juga harus, ini kan berarti energi kan. Energi ini kan energi handal. Ya. Energi ini didedikasi untuk kebutuhan peningkatan produktivitas di sektor industri. Ya. Nah, belum kita bicara industri. Belum. Ini belum bicara industri. Belum. Kalau bicara industri, bauksit kita ini sekarang diekspor keluar. Karena apa? Kita masih impor aluminium sepong 1 juta ton per tahun. Nah, Yang di apa ASEAN itu baru bisa 300 ton. Kebutuhan nilai kita tambah 1 bar. itu akan bisa kita raih apabila yang dikirim ke luar negeri dalam bentuk raw material tadi Ya. kita bisa inovasikan di Indonesia kan. Dan kita bisa buat sendiri. Nah, ya kan? Dan Ya, ya. itu deltanya itu, added value-nya untuk membangun PLTN 1 gigawatt 3 atau 4 unit di Kalbar cukup uang itu. Ya. Kalau komitmen. Yang penting Inpres Presiden Prabowo ini turun membangun PLTN di Kalbar untuk membangun smelter aluminium dari raw material bauksit menjadi aluminium sepong ready for use. Nah, Selesai. inilah yang harus kita lakukan sekarang. Inpres turun, langsung dibentuk Pak. Ya. Di dalam Poltek Nuklir Indonesia ada unit untuk menyiapkan itu. Ya. Ini tidak sembarangan ini, nggak Iya. main-main. Betul, Jangan sampai ketika PLTN ada, kita Wah. baru pikirkan ini SDM-nya dari mana? Nah, ujung-ujungnya SDM dari luar negeri semua. Nah, itu semakin mahal lagi. Nah, kita Bahaya. gigit jari. Bahaya. Iya. Kita harus menyiapkan panggung yang menari itu adalah kita sendiri. Iya. Harus kita bisa menari di atas panggung yang kita bangun ini. Jangan nanti. Jangan orang luar negeri dong. Betul. Ya kan? Itu kalau misalnya luar negeri bahaya kita Iya. hanya sebagai penonton aja. Penonton. Belum nanti kita bicara industri juga. Nah. Kita menjadi penonton juga. Nah. Kapan kita menjadi negara maju kalau demikian? Iya, akhirnya untuk membangun PLTN 1 Nah, unit yang sekitar itu. 60 triliun itu, Iya. uang itu kembali. Kalau itu vendornya Cina ya Cina, ACP. Kalau vendornya itu adalah VPR dari Indonesia, uang itu balik ke Indonesia. Nggak ada yang ke dalam negeri. Kita akhirnya melarat lagi. Kan gitu. Ya. Jangan sampai. Sahabat energi, tentu kita harus siapkan SDM sedini mungkin Wajib. untuk
mengoperasikan PLTN yang akan kita Tentunya. bangun nanti. Ya. Terakhir, bagi bapak-bapak yang berpengalaman di bidang PLTN ini, saran apa untuk penyiapan SDM ini ke depan? Saya kira mulai dari Pak Prof. Sarjono dulu. Monggo, Prof. Saran yang harus kita lakukan sekarang, apakah berbentuk kebijakan, atau berbentuk kegiatan, atau berbentuk eksekusi lapangan? Nah, itu apa saja yang kira-kira kita butuhkan sih? Bapak Agus Puji selaku anggota DEN, tolong Pak, PLTN ini ada instruksi Presiden. Seperti Inpres nomor 1, efisiensi, semuanya tunduk dengan Inpres itu. Ya. Inpres pembangunan PLTN. Jangan sampai kita import aluminium dari luar yang 1 juta ton per tahun. Ini yang bahan bakunya adalah dari Kalbar, yaitu dari boksit Kalbar. Ini dihentikan dan bahan baku itu segera dibuat menjadi bahan jadi. Tetapi ingat, untuk membuat aluminium sepong ini butuh energi besar. Ya, kalau kita mau produksi 1 juta ton per tahunnya, kita paling tidak butuh 2 gigawatt, berarti 2 unit PLTN. Dan itu dibangun di Kalbar, persis di situ tambang boksit, iupnya PT Antam dan beberapa orang sudah siap. Dan jangan lagi kita ngirim bahan baku ini ke luar negeri, padahal setelah jadi kita beli. Sehingga edit value-nya, kalau kita hanya jual saat ini, itu hanya Rp17.000 per kilogramnya. Dan kalau kita sudah jadi aluminium sepong menjadi 2.700 sekian, berarti berapa kali edit value-nya? Ribuan kali, Pak. Nah, Otomatis akan meningkatkan GDP kita. GDP itu kan. kita. Berarti kita Iya. akan keluar dari middle income trap Betul. menjadi negara maju. Bangladesh GDP-nya hanya 1.375 US dollar per kapita. Bangladesh. Kita ini sudah hampir 4.000. 4.700 Pak. 4.700. 4.700. Bangladesh bangun PLTN karena Bangun apa? PLTN. Dia sadar, Pak, untuk raw material itu, bahan baku, bahan mentah itu supaya dibuat bahan jadi. Sahabat energi, PLTN terbukti akan meningkatkan GDP kita. Yes, right. Akan keluar dari middle income trap karena kita akan memiliki PLTN. Ya, Setuju. setuju. Ya. Pak Zainal, silakan. Oke, Pak baik, Zainal. terima kasih Pak Agus, Prof. Sarjono ya. Jadi kita itu memang perlu memetakan permasalahan atau bukan permasalahan sebetulnya. Kalau masalah itu kan lebih ke diri kita sendiri ya. Tapi memetakan tantangan gitu ya. Ya. Nah, tantangan terkait dengan pembangunan PLTN ini. Pertama tentunya ya SDM, kemudian teknologinya, terus satu lagi berikutnya adalah penerimaan masyarakat. Nah, ini penting. Iya. Ini Nah, penting juga ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan terkait dengan persiapan SDM tadi di awal sebagai lembaga pendidikan, ini kita memang harus terus dinamis untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan PLTN tersebut. Ya. Dan ini memang karena PTKL yang lebih spesifik justru ini lebih punya peran penting ya untuk menyiapkan SDM kenukliran tadi. Karenanya mulai dari SDM-nya itu juga harus kita siapkan. SDM ini maksudnya untuk dosen dan tenaga kependidikan di Poltek yang memang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan. Dan saat ini tentunya kita masih terus membuka kesempatan bagi para ahli energi nuklir ini untuk dengan senang hati kalau mau bergabung bisa memberikan bekal kepada mahasiswa terkait kompetensi yang dibutuhkan di pembangkitan energi nuklir ini. Itu terkait dengan SDM. Kemudian tentunya juga fasilitas dan kesempatan mahasiswa untuk melakukan magang. Sebelum mereka bekerja, mereka harus mengenal dulu dunia kerja di PLTN itu nanti seperti apa, teknologi apa nanti yang akan saya hadapi sebagai tantangannya. Nah, ini tentu ya juga harus ada kolaborasi dan dukungan dari memang pihak-pihak yang punya wewenang terkait dengan fasilitas kenukliran. Nah, berikutnya lagi yang kaitannya tadi dengan kolaborasi, itu sebetulnya di Poltek Nuklir juga sudah punya kerjasama internasional dalam hal ini dengan Tomsk Polytechnic University Rusia dan juga dengan Rosatom tadi ya, Rosatom. Nah, ini juga saya kira perlu untuk terus ditingkatkan karena ada penawaran seperti training, ya, pelatihan atau bahkan studi lanjut. Ya. Itu. Jadi kita selalu memberikan kesempatan pelatihan itu kepada dosen-dosen kami, baik itu dari sisi teknologi atau dari sisi safety-nya, atau juga tadi
dari sisi bagaimana kita nuclear stakeholder engagement. Ya. Jadi bagaimana orang-orang yang lembaga-lembaga yang berkepentingan di dalam kenukliran ini bisa menerima adanya pembangunan PLTN tadi. Ya. Itu juga ada proses pelatihan yang Oke. diberikan oleh Rosatom di sana. Oke. Begitu. Oke, jadi berarti kita mulai saat ini harus menyiapkan SDM yang betul-betul bisa mengoperasikan PLTN. Dan tadi sudah kita dengarkan dari pakar-pakar nuklir kita ini bahwa kita tidak ada waktu lagi untuk menunggu, dan kita tentunya saat ini harus segera membuat roadmap, segera membuat rencana aksi, segera membuat item-item yang harus kita siapkan dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas SDM iptek nuklir kita sebagai insan untuk mengoperasikan PLTN kita ini ke depan. Terima kasih sahabat energi, dan kita akan jumpa lagi pada saat yang sama di kemudian hari. Mungkin ini tidak sekali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bang Rob. Siap.